teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu Online GMI Immanuel Jakarta. Walaupun kita beribadah di rumah, namun Tuhan ada bersama kita. Karena itu, bolehkah kita beribadah sambil main? Beribadah sambil makan? Yuk kita tunjukkan kasih dan rasa hormat kita kepada Tuhan dengan cara beribadah dengan pakaian yang rapi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan pun disenangkan. Ajaklah papa atau mama atau om atau tante atau opa atau oma atau kakak untuk menemanimu selama mengikuti sekolah minggu online. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik sekolah minggu GMI yang ada di Jakarta maupun yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya adik-adik? Luar biasa, Tuhan Yesus memang oke. Iblis no way, aku cinta Yesus. Kurang semangat, sekali lagi yang kencang ya, yang semangat. Apa kabar semuanya adik-adik? Luar biasa, Tuhan Yesus memang oke. Iblis no way, aku cinta Yesus. Nah, hari ini sebelum kita memasuki ibadah kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami bisa memuji Tuhan bersama-sama. Walaupun di situasi sulit apapun, harus ibadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kakak Felis masih ingat nggak cerita kakak Dona minggu lalu? Kayaknya kalau aku masih inget deh kak. Tapi gimana kalau kita tanya dulu sama adik-adik sekolah minggu di rumah? Dia masih inget gak ya sama cerita Kak Dona minggu lalu? Oke adik-adik yang ada di rumah, masih ingat nggak cerita kakak Dona minggu lalu? Nah, pasti sekarang adik-adik sekolah minggu lagi pusing nih ya. Apa cerita tentang minggu lalu? Gimana kalau kita main game Kak Dona? Oke, kalau gitu coba adik-adik cari gambar yang mana yang berhubungan dengan cerita kakak Dona minggu lalu. Oke, betul, pintar. Itu adalah gambar Tuhan Yesus lagi berdoa. Kak Dona, Tuhan Yesus itu berdoa buat siapa sih? Nah, kita cari gambar lagi ya. Kira-kira Tuhan Yesus berdoa untuk siapa ya? Oke, betul, pintar. Ternyata Tuhan Yesus berdoa untuk semua murid-muridnya dan berdoa untuk kita semua. Supaya kita dikuatkan dan kita tidak merasa sendirian. Nah, sekarang kita memuji Tuhan bersama-sama. Semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi pujian yang mengatakan, Jump, jump, jump into the light, light, light. yang semangat ya. Jesus, give him your heart.
jump into the light. Wah, Kak Dona, ternyata lagunya seru banget ya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus itu sumber terang bagi kita, agar kita dapat memberitakan kebenaran dan menjadi saksi Kristus. Ngomong-ngomong, Kak Dona tahu nggak sih saksi Kristus itu apa? Nah, adik-adik yang di rumah, saksi Kristus itu adalah kita menceritakan apa yang pernah kita alami bersama Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah, Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita, menolong kita, dan menyelamatkan kita. Jadi saksi Kristus juga kita menjadi contoh bagi semua orang. Oke, sekarang kita mau mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Tante Nancy. Sebelumnya, sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mau menyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur, kami sudah memuji Tuhan melalui pujian kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, supaya kami bisa mendengarkannya dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Aleihim. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Dona, Kakak Felis, ceria. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya baik-baik bukan? Pada saat ini bertemu lagi dengan Maci. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, masih ingat beberapa hari yang lalu kita memperingati hari apa? Ya, betul. Ya, pasti Noella sudah menjawabnya. Ya, Yohanes pun di rumah sudah menjawabnya. Abang Jos juga sudah menjawabnya. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga, namun Dia tidak meninggalkan semua orang percaya. Dia tidak meninggalkan para murid-muridnya. Dia mengutus Roh Kudus untuk menyertai para muridnya, menyertai setiap orang percaya sampai pada akhir zaman. Begitu juga yang dirasakan dan dialami oleh seorang murid Tuhan yang bernama Filipus. Filipus ini adalah salah satu dari 7 rasul yang dipilih untuk melayani orang-orang miskin. Ketika Filipus sedang tertidur, malaikat Tuhan membangunkan dia. Bangun, berangkatlah Filipus ke daerah bagian selatan.
Ya, Filipus disuruh berangkat. Ya, apa yang dilakukan Filipus? Filipus langsung bangun, dia pergi. Adik-adik tahu, dia tidak tahu pergi kemana, tapi dia mau taat pada pimpinan Tuhan. Dan ternyata Filipus sedang dipersiapkan untuk melayani seorang sida-sida atau seorang pembesar dari negeri Ethiopia. Dia adalah orang yang dipercaya oleh Ratu negeri Ethiopia. Apa yang dilakukan oleh Filipus? Roh Kudus Tuhan membawa Filipus untuk melihat kereta yang di dalamnya ada sida-sida Ethiopia. Filipus disuruh oleh Roh Kudus Tuhan untuk mendekati. Filipus kepo melihat apa yang dibaca oleh sida-sida Ethiopia. Ternyata yang dibaca oleh sida-sida Ethiopia adalah kitab Nabi Yesaya. Adik-adik, ketika Filipus mendekati dan bertanya kepada sida-sida Ethiopia itu, apakah kamu mengerti apa yang sedang kamu baca? Sida-sida Ethiopia itu menjawab, bagaimana saya bisa mengerti kalau tidak ada yang membimbing saya? Dan Filipus diajak oleh sida-sida Ethiopia itu untuk naik ke dalam kereta. Beranjak dari kitab Yesaya yang dibaca oleh sida-sida Ethiopia, maka Filipus menceritakan tentang pribadi Tuhan Yesus yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Mereka berjalan, melanjutkan perjalanan mereka sampai pada suatu tempat yang ada air. Sida-sida Ethiopia berkata, lihat, di situ ada air. Bolehkah saya dibaptis? Apa yang dikatakan oleh Filipus, adik-adik? Filipus berkata bahwa kalau kamu percaya, boleh. Dengan tegas, sida-sida Ethiopia mengatakan, ya, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Mereka berdua turun dari kereta dan akhirnya sida-sida Ethiopia dibaptis. Setelah mereka keluar dari air, sida-sida Ethiopia mengalami sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Filipus dibawa oleh Roh Kudus untuk melayani lanjutan lagi di Asdod. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, sida-sida Ethiopia adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia belum mengerti siapa itu pribadi Tuhan Yesus, tapi Filipus mau memberitakan akan firman Tuhan. Adik-adik, Maci percaya, adik-adik pun punya kerinduan yang sama. Sekalipun teman-teman adik-adik ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin juga tidak bersama-sama dengan adik-adik untuk mengasihi Tuhan. Mari adik-adik kita belajar untuk mau bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita lewat hal-hal yang kecil, dengan membagikan uang jajan kita kepada teman-teman kita yang tidak punya jajan. Dengan hal yang kecil lebih lagi, yaitu dengan berdoa bagi mereka. Biarlah kehidupan pelayanan Filipus menjadi saksi bagi sida-sida Ethiopia, sehingga sida-sida Ethiopia percaya pada Tuhan Yesus. Itu juga dialami oleh setiap adik-adik. Mari kita berdoa. Adik-adik berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan, merenungkan dan sebut nama teman adik-adik yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus ingatkan si A atau si B atau si C, mari kita doakan mereka sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan tentang Filipus yang Tuhan pakai untuk melayani sida-sida Ethiopia sehingga sida-sida Ethiopia percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus Tuhan telah menolong Filipus untuk melayaninya. Tuhan, tolong semua kami, juga adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan ini, untuk memiliki hati yang mau menceritakan pribadi Tuhan Yesus kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terutama teman-teman yang ada di rumah, teman-teman juga yang ada di sekolah. Tuhan, berikan keberanian buat adik-adik untuk menceritakan tentang pribadi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari kitab
Kisah Para Rasul 8 ayat 37. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Kita ulangi satu kali lagi ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 37. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Oke adik-adik, sekarang kita sudah menghafal ayat hafalan. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa adik-adik, minggu depan kita ada kejutan spesial loh. Dan jangan ketinggalan untuk bahan yang ada di bawah ini ya. Sekarang kita mau berdoa ya, menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur, kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami semua. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah.